Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore adik, ketemu lagi kita di Inacraft 2023 dengan tema apakah sana shot the authentic shot Sulawesi ya. Dan sore hari ini kita ketemu dengan salah satu stand yang sudah gabung bersama kita di Inacraft 2023. Ada Roro Kenes dan di samping saya ada Kak Sahnas. Halo, selamat sore Kak Sahnas. Apa kabarnya? Ya, halo semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan dekat untuk kita semua. Iya. Baik, kita akan ngobrol dengan Kak Sahnas ya. Sahnas. Selama 3 jam dulu lah ya, insyaallah ya. Ya. Baik. Nah, pagi sekali ya. Iya. Kita akan ngobrol seputar tentang apa itu Roro Kenes, produknya apa, dari kapan mulainya, terus seperti apa produknya. Kak Sanas boleh kasih tahu ke teman-teman yang sedang nonton kita di akunnya Asepi, Kak Sanas. Oke, jadi kebetulan saya adalah Syanas, saya adalah founder dari Roro Kenes. Roro Kenes itu apa? Roro Kenes adalah tas anyam artisan, di mana di sini kami mengeksplorasi anyaman kulit dan juga anyaman tenun dengan motif ataupun teknik yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia semenjak dari ratusan tahun yang lalu. Dan kemudian model konsep bisnis yang kami kembangkan itu adalah sociopreneurship. Karena kebetulan lagi saya adalah salah satu pengurus dari ASEPI Kota Semarang. Wah, mantap. Bicara Inacraft, bicara ASEPI. Oke, siap. Kan yang bikin Asepi kali ya. Oke, Kak Sanas boleh tahu dong artisan itu maksudnya gimana tuh artisan? Jadi gini, artisan itu menurut UNESCO, ya, artisan adalah craftsmanship, jadi sebuah hasil karya yang dihasilkan 80%, minimal sekitar 70% itu menggunakan keahlian skill tangan, bukan mesin. Oh betul. Jadi bukan fabrikasi. Kalau fabrikasi kita ngomong itu berarti udah industri nih. Which is itu bukan artisan. Tapi kalau artisan, touch up mesinnya tuh masih sedikit. Jadi semuanya handcrafted pakai tangan. Pakai tangan ya. Makanya seperti kita handicraft gitu maksudnya ya. Betul, ya. Sama berarti handicraft sama artisan itu sedikit sama ya. Sisiannya tipis ya Mas. Soalnya sekarang kan ada juga yang handicraft, produk handicraft, tapi buatannya mesin. Jadi dibuat mesin semua, ini udah machinery. Skill tangannya itu menjadi sangat rendah kan. Kalau misalnya gini, batik, ada batik yang batik tulis, batik cat. Yes, dan ada batik yang batik printing. Ya, atau sablon ya. Artisan itu di situ dia preservasi culture. Jadi preservasi culture di sini adalah motif batiknya. Oke. Filosofi batiknya dikerjakan dengan tangan. Proses ya. Tuh. Yes, itu artisan. Tapi begitu kita ngomong batik, printing, mesin, ya bukan artisan. Industri ya? Iya, industri. Oke, siap. Oke, Kak Sanas jadi dari Semarang ya, Roro Kenes ini Kak Sanas ya? Iya, betul. Kami dari Semarang. Aku tadi sedikit baca-baca, lihat-lihat di Instagramnya Roro Kenes bahwa di sana juga Roro Kenes ngebangun komunitas ibu-ibu yang menjadi bagian dari Roro Kenes. Seperti apa itu? Oke, jadi kan tadi sudah saya jelaskan kan konsep kami itu salah satunya adalah sociopreneurship. Yes. Di mana di sini penganyamnya Roro Kenes itu kebetulan adalah kami melatih penganyam bagi ibu-ibu mustahiknya dari Basnas Kota Semarang. Di mana di sini 50% adalah ibu-ibu single parents. Oke. 50%. Memang sengaja dibawa ke sana ya? Gimana? Memang dibawa ke sana arahnya. Iya, betul. Jadi ya 50% adalah ibu-ibu single parents. Lalu kemudian 50%-nya lagi itu mereka mempunyai anak berkebutuhan khusus. Oke. Sekitar hampir 40% adalah penyintas KDRT. Oke, luar biasa. Jadi kalau buat kami di Roro Kenes, profit harus, impact wajib. Yes. Jadi kita menciptakan profit, tapi kita harus meng-create yang namanya dampak baik. Siap.
Jadi buat teman-teman semua yang di rumah yang pengen punya produk, beli produk, tapi punya impact yang luar biasa, baik ke Rorokenes, baik ke culture berbudaya kita tentang Indonesia dan juga tentang sosial, dampak sosial ya. Jadi sampai ke sana ya, di sama Rorokenes ya. Sekarang. Beli produk Rorokenes. Amin, thank you. Ya baik. Sekarang produknya apa aja nih Kak Sanas? Spesialisasi kami di Rorokenes itu tas. Jadi seperti yang saya pakai. Ini punya ya? Oke. Ya, ini punya Rorokenes. Model paling baru. Jadi memang spesialisasi kami adalah di tas. Ini kok kayaknya di tas anyaman kulit dan juga tas anyaman tenun. Kulit dan tenun. Ya, tenun Oke. yang dianyam. Udah ditenun dianyam pula. Oke. Dan teman-teman kalau yang di rumah penasaran sama produk-produk dari Rorokenes yang tadi sudah diterangkan sama Kak Sanas tentang bahwa mereka ngebangun satu produk dengan satu nilai budaya, terus lagi juga semangat untuk ngebangun sosial Betul. ekonomi yang luar biasa ya. Itu bisa kalian kunjungi Instagramnya apa? Instagramnya di Rorokenes Indonesia, atau kami juga ada di Inacraft saat ini di main lobby nomor 11. Nah betul, jadi buat teman-teman yang hari ini pengen langsung melihat penampakannya ya, seperti apa produk-produknya, atau juga bisa ketemu sama langsung dengan Kak Sanas di Inacraft, itu di main lobby nomor 11. nomor 11. Iya, betul. Oke, di main lobby nomor 11 ya, ketemu dengan Rorokenes. Baik, berikutnya kita mau tanya ke Kak Sanas nih. Sejak kapan gabung sama Inacraft? Saya di Inacraft itu dari tahun 2000. Pertama kali 2015 saya pertama kali ikut Inacraft. 2016 saya pertama kali ikut Inacraft, itu diajak oleh pemerintah Kota Semarang. Ya. Bukan diri nih. Iya. 2015 benar, 2015. 2016 saya diajak oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2017 kemudian saya punya stand sendiri sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Nah, boleh tahu dong, boleh kasih satu ke kita. Jadi awalnya diajak oleh pemerintah, ya. Berarti belum mandiri maksudnya ya? Belum mandiri. Scaling up. Kalau orang keterangan mesti scaling up lah. Iya. Karena pemerintah juga butuh orang-orang kreatif untuk membangun kotanya, ya kan, seperti itu. Nah, belum dikasih tahu kita dong hal-hal apa yang didapat oleh Rorokenes bersama dengan Inacraft sampai akhirnya sekarang bisa mandiri kayak gitu. Jadi gini, Inacraft itu sebenarnya adalah sebuah pasar yang sangat menyenangkan. Kenapa kok saya bisa bilang sangat menyenangkan? Karena mereka yang masuk ke Inacraft itu sudah tertarget market dengan identifikasi yang jelas. Contohnya, orang belanja ke Inacraft pasti satu carinya produk Indonesia, nggak mungkin cari produk impor. pasti. Iya kan? Ya, pasti ini. Yang kedua, pasti mereka akan mencari produk lokal, bukan produk impor, produk lokal, brand lokal dengan konten muatan lokal dan uniqueness. Ya, itu juga pasti. Iya. Iya. Dan dua itu menjadi kuat banget ketika kita ada di Inacraft ya. Iya betul, karena kemudian kan nggak mungkin dong. Aku pengen jalan-jalan kan, sekali siapa tahu aku bisa ketemu ready to wear yang kayak, boleh ngomong brand lain nggak? Ya. Seperti ready to wear tapi yang fast moving ya, seperti H&M ataupun Uniqlo, kan nggak mungkin banget sih. Ya, mungkin ya. Iya kan? Ya. Pasti aku cari gini, wah kayaknya lucu juga nih. Kepingin nyari di mana di sini kalau bahasa Jawanya tumplek blek dari seluruh Indonesia, produk handcrafted, kekuatan lokal, artisan, brand lokal ada di sini semua. Betul banget. Udah. Nah, akhirnya seorang itu bisa mencari yang sesuai sama tesnya dia, karakter dia, kepinginan dia, jadi, diferensiasi yang begitu banyak banget. Ya, betul. Jadi mereka yang kesini, pengunjung yang kesini, mindsetnya sudah di situ duluan. Yes, oke. Mindsetnya di situ beda dengan pengunjung yang datang ke mall. Karena pengunjung yang datang ke mall itu pasti satu. Kadang-kadang mereka cuma hanya untuk nonton. Betul.
Mereka kadang-kadang hanya untuk makan, not shopping. 2 itu. Ketiga, cari Yang tren. ketiga, mereka carinya bisa jadi mereka carinya brand asing. Di mana di situ akhirnya kita kan head to headnya dengan brand asing juga. Ya, betul. Komparasinya dengan brand asing. Iya, sedangkan sporadis iklan di sosial media gedean sana. Dari below the line sama above the line-nya yang brand mereka udah jelas pasti lebih kuat lah. Iya, karena lebih Betul, gede. lebih gede duitnya. Jadi ketika masuk ke mall, saya soalnya juga pernah mas, misalnya, saya ada di salah satu mall di Jakarta. It's going to be quite hard, jadi akan menjadi cukup sulit karena target market ya, target market masuk walking, masuk ke tempatnya mall itu udah beda-beda, nggak cuma satu tujuan. Tapi begitu kita di Inacraft, ya udah jelas pasti di situ. Saya mau cari apa yang semuanya kontennya konten lokal, handcrafted, brand lokal dan lain-lain. Oke, local pride. Ya, local pride. Nah, jadi buat teman-teman yang punya produk di rumah dan belum sempat ikut Inacraft, rugi banget berarti ya? Rugi, karena itu tadi juga salah satunya bisa selain itu, karena saya produsen ya, udah ada target marketnya, kemudian yang kedua adalah bisa untuk sampling produknya kita kan, kira-kira diterima oleh pasar Jakarta apa enggak? Nah, karena pasar paling, kalau kita bisa bilang sebagai produsen, pasar paling kuat dan paling keras se-Indonesia Raya Jakarta ya. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih, produk-produk Rorokenes itu sudah customer aja atau pemakainya di ranah mana? Oke, kalau untuk Rorokenes sendiri, sorry ini saya menteri. Kalau untuk Rorokenes sendiri, alhamdulillah kami sudah ada di Sarinah lantai 1 Untayan. Kami udah ada di sana. Terus kalau untuk sebarannya udah kemana aja? Ya sebarannya sih udah ada di seluruh Indonesia ya. Customer base kita udah ada di situ, alhamdulillah. Terus kalau untuk ekspor ya kita udah ke Singapura, Malaysia. Singapura ada pop up store Perkala. Terus IOM ke Jepang. Jepang udah. Eropa, Amerika belum nih? Eropa, Amerika. Maybe habis Inacraft 2023. Gini, kalau Eropa sama Amerika is a different market. Saya sudah pernah ke sana. Jadi kalau pameran ke sana udah pernah apa belum? Udah pernah. Cuman kemudian ketika kita pameran kan kita create market kan sebenarnya kepinginnya kan? Iya, pasti. Iya kan? Nah, buat saya kebetulan yang mungkin strategi saya agak berbeda kali. Buat saya yang memang kategorinya adalah kecil, belum menengah bahkan, kecil, itu untuk dari sektor budgeting dan juga manpower, lebih gampang, bahasa Jawanya tuh ngayai. Lebih gampang gulung entah apa ngayai ya. Kawasan Asia. Cuman ada beberapa teman sih yang mereka malah nggak mainnya di kawasan Asia, tapi langsung mainnya di kawasan Eropa. Dan atau bisa juga langsung main di US. Mungkin arusnya beda kali ya? Ya betul, jadi gini, bicara akan area, wilayah, berarti kan bicara akan target market. Pastinya. Iya kan? Target marketnya dari Eropa itu aja juga udah beda-beda, antara Eropa Barat sama Eropa Timur. Eropa yang agak ke selatan dikit, ke sebelah sana, Maroko dan lain juga beda lagi. Amerika antara East Coast, West Coast beda lagi. Amerika Selatan beda lagi. Nah, berhubung budget saya masih kecil, karena saya industri kecil. Pokoknya butuh banyak hal untuk sebenarnya bisa dieksplor. Lalu ke sana ya. Iya betul. Ya betul. Modal. Ya, jadi kalau memang itu tadi daripada apa? Nggak usah jauh-jauh kita ngomong ekspor ya. Ngomongnya nasional aja dulu. Itu kalau terpenuhi aja udah kaya banget ya. Iya, jadi di nasional tuh kenapa kok saya bisa bilang nasional? Penduduk Indonesia ada 290 juta. 325 juta. Dan hampir 10%-nya ada di Jakarta. Ya. Hampir 10%-nya ada di Jakarta. Dengan coba ada di Jakarta tuh ada orang Batak,
Manado ada. Yang sudah mewakili seluruh Indonesia ya. Sudah mewakili Indonesia. Jadi akhirnya Inacraft itu kan menjadi persentase ataupun sampling market yang bisa kita gali dari Indonesia kecil, dari Sabang sampai Merauke. Nggak usah mikir jauh-jauh, oh ekspor apa ngapain? Ngambil marketnya Jakarta 10%-nya aja. Atau gini Mbak Sana, someday kita bikinnya biar seoma satu hari orang luar negeri ya, maybe Eropa, maybe Amerika, maybe di mana-mana yang pengen produknya kita, biar datang ke Indonesia. Betul. Iya, dan lagi juga sebenarnya instead of nih juga seruan untuk kementerian dan lain-lain ya. Udah ada medianya Inacraft. Daripada rame-rame ke luar negeri nih. Itu yang namanya bayarnya disuruh aja datang ke sini bayarin. Kayak gitu maksudnya. Dibayarin ke sini kan atas perdagangan ataupun hanya suruh bayar, mereka bawa buyer keliling. Dan kemudian udah bisnis matching di sini, udah merepresentasikan semua kok. Kita nggak harus ke sana ya kan? Nggak usah. Istilahnya gimana ya? Mungkin Pak Menteri nanti bisa lihat Pak Sandiaga, Pak Teten dan lain-lain. Itu harapan buat Inacraft ke depan itu ya. Betul. Jadi kayak begini juga. Kadang-kadang tuh business matching yang kita harapin, karena saya pelaku ya, saya nggak business matching hanya sekedar business matching dalam in terms of ceremony udah sering. Yang kita butuhkan adalah bener-bener cari duit. Agent itu datang. Agent itu datang dan biasanya tuh mereka akan all out banget di Trade Expo, karena saya ikut Trade Expo setiap tahun di Trade Expo. Tapi kan kalau Trade Expo itu memang all product ya, dari sampai hasil bumi sampai lainnya. Kenapa sih kita nggak mencari juga untuk yang craft? Fashion ada, textile ada, home decor ada. Menurut Kasanas bisa juga? Bisa, dan sebenarnya marketnya tuh gede. Marketnya besar. Marketnya besar, ya tinggal tergantung kemauannya bagaimana, Tik. Siap. Ini PR berarti ini masukan dan harapan buat Inacraft. Iya, betul. Jadi bagaimana kemudian bisa mendatangkan, bisa menggandeng atas perdagangan atau ATPC, benar-benar mereka datang ke sini dengan membawa buyer. Ya, membawa buyer. Saya sih nggak masalah loh. Jadi alih-alih dana yang buat teman-teman pameran di luar negeri, sini dana itu bisa dibikin untuk datang mereka ke sini gitu ya. Betul. Dan kemudian nggak cuma itu aja. Kami itu sebenarnya nggak masalah kalau istilahnya kayak ada marketing fee yang dibebankan ketika MOU ditandatanganin. Untuk siapa itu? Dan untuk produsennya dong. Kan sama aja kayak kita dijembatani kan? Ya, betul. Betul kan? Begitu ada deal kontrak, percentage fee-nya dikasihkan ke tempat yang kas organisasi juga nggak masalah. Fine aja. Fine aja. Kita kan mikir bisnis simbiosis mutualisme kan. Dan yang penting labanya continuous bisa jalan terus. Dan malah sebenarnya buyer itu akan menjadi lebih senang ketika ada asosiasi bermain di belakang. Why? Garanti. Yes, dan mereka tidak repot ya, tidak harus belusukan ya. Belusukan, ada garansi. Oke, ini sudah garansi member of ASEPGI gitu kan, member member number sekian dan lain-lain, dibawa juga oleh kementerian. Udah mereka kan udah perlu macam-macam kan. Dan saya selaku produsen juga, selaku pelaku industri akan dengan senang hati apabila harus memberikan marketing fee ataupun percentage itu kepada kas asosiasi. Karena nyatanya jalan ya, nyatanya bisa jadi ya. Mantap. Daripada buat yang lain-lain. Itu belum terjadi berarti ya? Belum. Siap. Belum. Pasukan luar biasa hari ini bersama dengan Kak Sanas yang sudah punya harapan-harapan untuk Inacraft tahun 2023 yang kedua. Betul. Di bulan Oktober ya? Kalau ini kan nanti ada Inacraft in Oktober kan? Ya, Oktober ya? Ya, Inacraft in Oktober, cuman kan scale-nya nggak terlalu besar tuh. Kalau yang Inacraft in Oktober hanya separuh dari apa? Di sisi yang paling besar kan ini. Oke deh. Pasukan buat Inacraft udah sekarang semangat, pesan, terus lagi
kata-kata bijak buat para pengusaha, calon pengusaha, atau yang pengen menjadi pengusaha, khususnya di craft? Harapannya, kalau harapannya nih gini aja, udah pokoknya kalau mau usaha tuh jalanin aja sambil belajar. Kayak gitu. Iya gitu. Jalanin aja, belajar terus, jangan dipikir. Kalau dipikir ntar gak jadi-jadi. Terus kalau untuk harapannya juga dengan yang lain, bagi kementerian dan juga BUMN, terima kasih banyak atas supportnya. Akan tetapi yang kita butuhkan di sini adalah benar-benar seluruh kebutuhan dari kementerian dan BUMN diambil dari lokal produk. Oke, siap. Produsennya dari sini. Oke, tambahan gitu yang benar-benar akan bisa ngebangkitkan ya. Betul itu yang bisa membangkitkan. Karena apa? Saya bisa katakan China itu hidupnya ya dari negaranya dia tuh. Sementara sudah berapa persen kebutuhan Saya itu bilang, di belum banyak, kita masih seharusnya masih bisa nge-push belanja dalam negeri. Untuk produk dalam negeri itu kita masih bisa push lagi. karena itu produk itu ada semua di kita ya. Ada semua, Ada semua ya. ada semua. Iya. Dari ulo sampai hilir ada semua. Nah itu yang kita butuhkan itu tuh. Iya. Karena kalau semisal kita disuruh head to head sendiri on our own dengan luar negeri, terutama China, tanpa ada backup bahwa market dan domestik Yes. itu benar-benar ditujukan untuk produk domestik, akan terjadi sulit. Iya. Bahkan di pasar China sendiri juga mereka protek kok untuk marketnya. Why not we? Kenapa kita tidak ya? Betul, itu udah. Terus yang ketiga, datangkan aja buyer terus ke sini. Siap. Garantornya siapa? Asosiasi. Oke. Masukannya banyak banget buat pemerintah, buat Inacraft dari Kak Sanas nih. Karena semua yang dibilang Kak Sanas adalah tentang pertumbuhan, tentang ekonomi yang akan berkembang ketika semua tadi dibilang sama Kak Sanas bisa terwujud. Semoga kalau buat teman-teman yang mau jadi pengusaha, kata Kak Sanas cukup lakukan, belajar, udah jalani, ojo. jangan kebanyakan mikir. Ya, jangan ada mikir. Oke, thank you. Itu ngobrol kita di Inacraft 2023 di Podcraft kita bareng Kak Sanas yang punya Roro Kenes, yang dimana kalian bisa mengunjungi Spanya di main Lobby nomor 11. Kak Sanas, thank you. Semoga harapan-harapan Kak Sanas bisa terwujud dan ekonomi bangsa kita bisa semakin. Ya, karena kalau bukan kita yang beli produknya Indonesia, lalu siapa lagi? Apalagi Ya. di Indonesia jumlah penduduknya sudah lebih dari 300 juta. Kalau 300 juta ini, separuhnya 50% ternyata lebih suka produk impor. Yes. Lama-lama kita juga jadi lemah. Sip. Jadi teman-teman, seperti saya juga sudah pakai produk asli Indonesia. Sepatu juga sudah asli Indonesia, celana juga iya, Kak Sanas juga pastinya seperti itu. Dan kapan buat kalian? Yes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.